Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Majelis Nurul Islam beserta seluruh jajaran pengurusnya, para ustazah, para ibu-ibu muda, mahmuda, dan para nenek, semuanya yang hadir di majelis ini. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah berikan kita hari ini nikmat luar biasa, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Allah berikan kita 3K, kemampuan, keinginan, kesempatan. Ya, kalau dibilang kesempurnaan, tak ada seorang pun di muka bumi ini yang sempurna. Seorang ibu mengharapkan anak sempurna moal mungkin. Seorang istri mengharapkan suami yang sempurna moal mungkin. Seorang istri yang sedang hamil moal lagi hamil 3 bulan mual. Kita hadir di tempat ini bukan karena kita sehat. Sehat belum tentu bisa hadir di majelis. Banyak orang-orang yang sehat, fisiknya sehat. Coba lihat, ada nini-nini dari rumah datang ke majelis taklim, jalannya ada motor lewat, punten, ayo mangga. Ada yang muda lewat, nini-nini lagi pegangan ke tembok gang-gang, duluan, ayo mangga. Kenapa itu terjadi? Sebab dulu pada waktu muda nenek itu juga sering nyalip orang di payunya. Ora kene, tungguan ke, lamon sudah tua. Semua orang ada batasnya. Makanya mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih ada kesempatan, manfaatkanlah untuk kebaikan. Sebab Nabi SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yuk diulang, 1, 2, 3. Min dalik. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ulang. Sebagian tanda bagusnya Islam seseorang. Ulang. Sebagian tanda bagusnya Islam seseorang
Ulang. Adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Sebagian tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ulang. Sebagian bukan karena ini. Ini katanya faktor faktor umur, faktor usia, bukan itu. Makanya perlu diulang. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita juga mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita juga tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur, begitu mata melek sadar bahwa kita bisa bangun, sudah berapa perintah Allah yang kita langgar. Nabi menyatakan, bangun tidurku terus Nabi doa. Orang tidurnya di dalam kamar tidur, kamar mandi juga beda. Ini bangun tidurku terus doa. Tidak lupa. Habis doaku terus mandi, membersihkan. Coba anak kita menjalankan itu aja udah jadi anak yang soleh-soleha. Saya tanya, siapa cucu ibu yang kalau bangun tidur, selesai tidur, bersih-bersih, merapikan tempat tidurnya? Ada gak? Hei, ada gak? Ibu punya cucu gak sih? Cucunya beberes gak? Kudu dipaehan itu. Masa neneknya terus yang capek. Ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok eta. Giginya sampai koneng-koneng karena malas gosok gigi, ya. Padahal Nabi menyatakan dalam kitab Mukhtarul Ahadis, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Mandi besar ataupun mandi kecil, wajib hukumnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi daripada takwa dalam kehidupan kita adalah menjadikan orang yang tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri tak minta atuh. Makanya punya anak, punya cucu jangan diajarin anak yang sering dimintain, minta atuh. Nanti gedenya dia akan menggunakan kata-kata itu minta kepada orang lain. Makanya anak cucu harus sering diberi, dikasih, tapi harus pakai syarat. Baca qul huwallah dulu, baca tahiyat dulu, ngaji dulu, baru nanti jalan ke mall, kan?
Ngemol. Bukan ngemil, ngemol. Ibu-ibu biasanya apa? Ngemil, ngemol. Jodoh. Ibu nggak tahu nih. 3 pekerjaan ibu-ibu di rumah. Nonton TV sambil ngemil. Setelah nonton pergi ke ngemol. Kalau nggak punya duit, ngomel. Jadi ngemil, ngemol. Mudah-mudahan bukan ibu yang hadir di sini. Gimana mau ngemol orang lagi di majelis? Gimana mau ngomel orang lagi di? Mudah-mudahan ibu nanti pulang berubah. Yang tadinya sering ngomel hilang, nggak mau ngomel lagi. Maka insya Allah pekan depan mah ngaji dia tuh. Kunaon Pak? Mama anu kamari ngomel-ngomel ayeuna beres tuntas. Tapi kalau pulang dari pengajian ngomelnya jadi 100 sampai 1000, maka pulang ngaji deui. Sebab naon? Teu aya manfaatna pangaosan eta. Nya. Teu aya manfaat. Maka para jamaah sekalian, takwa itulah yang kemudian nomor 2 bisa menjadikan kita Qona. Apa artinya qanaah? Puas dengan yang ada setelah berikhtiar. Lah ibu rumah tangga apa ikhtiarnya? Ibu rumah tangga apa usahanya? Menta. Eta usaha. Tekudu dibere teu dibere ge. Aman gitu. Jangan gitu. Sebab kalau ada suami kok nggak dimintain, suami itu rindu. Contoh, ada seorang suami ditinggalkan oleh istrinya, mati duluan. Tiap hari istrinya minta duit. Ayah, duit atuh. Hidup 20 tahun, tiap hari istri minta. Tahu-tahu istrinya dipanggil Allah. Ninggal duluan. Kira-kira suami rindu nggak? Rindu berat nggak? Berat. Aduh, ayeuna teu aya deui anu mentaan duit. Maka istri yang ngomel pun oleh seorang suami harus disyukurin. Kenapa? Masih ada istri. Ya, kalau suami nggak punya istri kan, repot lagi. Punya istri sakit juga alhamdulillah. Yang penting masih ada istri. Tanya tuh ke yang nggak punya. Jamaah. Yang ketiga, takwa itu artinya wara. Wara itu apa? Memastikan apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, semua yang kita pakai itu adalah halal. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya kredit? Udah dibeli? Udah lunas? Belum. Boleh dimanfaatkan? Kata? Ini makanya kalau kita ke warteg, kita itu harus ngomong dulu. Berapa ini harganya? Udah tahu-tahu dikasih. Enggak, ada ngomong enggak itu? Yang punya warung, silahkan dimakan. Ada kan? Ada. Kalau ada, ibu ngomong, loh ini punya siapa? Kok ibu berani makan? Ini punya siapa? Makanya saya minum ini. Ini boleh diminum nggak? Baru kalau udah boleh, berarti boleh. Ini mah di warteg tahu-tahu makan. Nggak disuruh ada gorengan, nyokot gorengan. Kan? Ada di itu. Makanya itu ada istilah ngambil 5 bayar 1. Ngambil 5 bayar hiji. Itu namanya darmaji. Dahar 5 bayar hiji. Eta namanya darmaji. Eta. Dahar 5 ngaku hiji.
penyakit ya. Pastikan ya, yang kemarin-kemarin ya sudahlah. Sekarang kita punya ilmu baru. Jangan kalah dengan namanya itu toko-toko apa? KVC. Toko KVC. Eta lah pokoknya KVC. Eta. Nah, eta ya kudu bayar heula. Baru dibawa ke mejanya. Dan masya Allah ibu-ibu sekalian, itu toko-toko KVC itu nggak melayani kita. Benar gak? Kita mau makan ngantri. Betul? Padahal kita mau beli. Ngantri lama. Setelah lama ditanya, ibu beli apa? Beli air mineral. Beli apa lagi? Beli ayam Kentucky. Kentucky. Bayar dulu. Udah bayar, kasih duitnya, baru keluar apanya? Setruknya, tanda bahwa sudah bayar. Kentucky-nya baru keluar gak? Belum, nungguan deh. Kita itu disuruh sabar oleh KVC. Giliran ke warteg dilayanin gitu ya. Terus kalau kita kurang air minum, hei KVC, es teh langsung bisa? Nggak bisa. Tapi ke warteg, Mbak, tambah air Mbak. Manis apa tawar? Tawar. Jadi ambilin, belum bayar udah Makanya dalam Islam itu ijab qabul dulu, baru giliran ibu minum, kelek diminum, tahu-tahu tadi ibu nambah air apa? Teh. Tadi kan teh. Nambah air teh ya? Iya. Berapa? 1 gelas. Bu, 10.000. Nyesek nggak? Iya, harusnya kan ditanya dulu harganya berapa. Berapa Bu harganya? 10.000. Ambung ah. Gitu. 1.000-nya bisa ditawar-tawar. Gratis. Gratis. Coba ibu masuk ke KVC. Gratis tuh. Terus ibu membawa dari luar. Udah aku nggak mau, bawa sendiri. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu malah dipakai oleh orang yang bukan Islam. Ya. Nah, sampai mana tadi? Tanda takwa yang ketiga. Apa tadi? Warok. Apa warok artinya? Menjaga kehalalan yang kita pakai dan yang kita makan. Buat apa ngajinya getol tapi sendalnya hasil terlaluan. Hasil nuker sengaja. Tahu-tahu sandalnya kiri semua. Nggak boleh. Makanya jamaah, yuk kita pastikan hari ini yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita kerentek di hati, yang kita dengarkan, yang kita perbuat hari ini, yakinkan bahwa itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yakin. Tanda takwa yang keempat adalah yakin. Naon eta yakin? Yakin atas takdir Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul wal yaumil wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Yakin bahwa takdir yang nyampe kepada kita, baik atau buruknya, itu adalah dari Allah. Kudu yakin. 4. Yang pertama apa tadi? Tawadu. Yang kedua, ini ulah salah
Salah singkatannya. Tawadu kamari aya nu ngampar tarang bawa duit. Ibu pernah nggak bawa duit? Hah? Bawa terus insya Allah. Walaupun 1.000 2.000, insya Allah mbak. Tawakal tara bawa duit. Tawakal duit, tawadu tara mawa duit, tawakal tara bawa duit. Tara bawa bek, tara bawa bek, tara bawa bek. Ayo sampai duhur. Nah, setelah itu maka kita harus jaga hati. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam diri manusia, di dalam jasad ada segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal jadi takut nih. Apabila segumpal darah itu, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Apabila buruk, maka buruk seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, itulah yang dinamakan hati. Hati itu jantung itu hati. Nah, apa itu hati? Tadi apa? Jantung. Apakah jantung itu hati? Ibu-ibu, yuk. Ada tetangga punya pohon pisang, dipotek. Apanya? Jantungnya. Itu jantung. Dan ternyata jantung itu bukan hati. Ibu-ibu, kalau sudah lebaran Idul Adha, tahu-tahu para penjagal panitia rebutan hati. Apakah itu hati? Jagalah hati. Nah, mana hati itu? Hati yang mana? Hati yang diperebutkan oleh orang-orang atau hati yang ada di dalam diri kita? Kalau ditanya sakitnya sakit hati, di mana? Di sini. Sakitnya itu di sini. Ibu jangan mau, sebab karena lagu itu hampir semua wanita kalau udah ngomong masuk kantor, tahu gak Bu? Sakitnya itu di sini. Di pengajian lagi curhat-curhat, aya naon, duh bener dah sakit tadi. Waktu itu pokok lagu-lagu itu berpengaruh. Dulu ada goyang dompet, ada goyang. Pokoknya yang kayak gitu berpengaruh. Makanya zaman baheula, ini barisan sini nih. Barisan situ, wah sebagian nih. Gelas-gelas kaca tunjukkan. Gelas suaranya gimana sih? Di manakah aku kini? Gela ya? Gela apa gelo? Maksudnya mau ngomong gila, tapi keliru Sunda. Gela. Ya. Gelas-gelas kaca, kaca. Tunjukkan padaku di manakah aku kini. Ngomong dengan apa ini? Pulangkan saja aku pada atau sambil nyapu, pulangkan saja sambil nyuci piring, pulangkan saja. Ini berlagu seperti itu kalau lagi ada suami. Suami baru pulang kantor, diminta mana duit? Mana duit?
belum disiapin minum, belum disambut, udah diminta nonton TV. Kerjaannya rumah berantakan kayak pecal, kayak perahu berantakan rumahnya. Akhirnya suami masuk kamar, baru lepas ini namanya jaket yang panas dari luar, naruh baru gantung. Istri nonton TV, pulangkan aku pada ibu. Udah seminggu suami nggak dilayanin, nggak dikasih kopi seperti biasanya. Apa yang terjadi? Kata suaminya. Dan lagunya itu doang, tidak diteruskan sampai tuntas. Pulangkan saja, itu lagi. Pulangkan saja, itu lagi. Hei iblis, mau pulang? Pulang sono. Artinya terjadilah perceraian gara-gara suami nyuruh. Kenapa suami seperti itu? Udah nahan-nahan. Tiap hari istrinya lagunya nggak ada yang lain. Minta duit, jadi bere, pulangkan saja. Isukan gitu deh, suami pulang kerja, mana tuh duit kemarin nggak dikasih. Naon sebab pulangkan. Tiap hari, lama-lama 5 hari suaminya nggak betah. Akhirnya ngomong ini udah ditahan-tahan. Gitulah suami. Kalau ditantang-tantang lama-lama, jadi itu nggak boleh. Ayo jaga hati. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas. Maka kemudian Allah juga menerangkan, wala tuhzuni yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari harta tak berguna, anak-anak juga nggak ada gunanya. Hari ini kita bisa sombongkan harta kita, punya duit sombong, punya rumah sombong, punya mobil sombong, punya penyakit. Penyakitan sombong. Ada nggak orang punya penyakit sombong? Ada. Kenapa? Karena ketika sehat dia terbiasa alhamdulillah. Saya gini-gini, alhamdulillah. Saya punya penyakit, pengobatannya setiap 1 minggu saya harus cuci darah 6 kali. Keren nggak? Cuci darah 6 kali, keren nggak? Ya Rob, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Harta yang dibanggakan nggak lagi berguna. Kapan? Pada hari kiamat. Kenapa? Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min abih. Pada hari itu orang-orang keluar lari daripada bapaknya, wa abihi wa ummihi, ibunya, wa akhihi, saudaranya, teman-temannya, semua lari. Kenapa? Menyelamatkan diri. Dari apa? Dari huru hara yang ada di muka bumi ini. Semua berterbangan. Gak lagi peduli kepada dirinya, hanya peduli pada dirinya. Bagaimana cara selamat? Tahu-tahu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ketemu Allah dengan hati yang sehat. Ada berapa macam hati? 1. Qalbun, ayo bareng. Qalbun marid, hati yang sakit. 2. Qalbun mayyit, hati yang mati. 3. Qalbun salim, hati yang selamat. Ini orang diajak ngaji. Contoh, Cek, ayo hadir pangausan yuk. Embung Itu hatinya apa? Sakit kalau baru diajak sekali. 2. Ajak deh, ayo, ini sudah ke-20 kali. Ke-21-nya, ayeuna ke-20 hijinya. Insyaallah, ayo, Cek, pengawasan yuk hadir. Embung. Kira-kira dia itu hatinya 3 kali diajak ngaji nggak mau, keempatnya nggak mau, hatinya mati.
Kalau ayo Cak ngaji, wah alhamdulillah dari kemarin saya nyari teman buat ngaji. Berarti itu kolbun salim. Nah, mudah-mudahan ya ibu-ibu semuanya dapat kolbun salim. Dan namanya Pak Salim. Mudah-mudahan ada lagi. Ya, itu ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, berhubung waktu sudah lewat dan saya juga harus hadir ke Mesir. Masjid Siti Ruqayyah. Ada pengajian jam 8 mulai, tapi saya hadir jam nantilah gampang.